Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari rumah. Silakan duduk. Terima kasih. Mau duduk di sini apa di sana? Sini aja. Sini ya, silakan. Apakah sudah nyaman saya duduk begini? Bapak ini cara kursinya biar kita. Bapak bisa duduk. Bisa. Sudah nyaman? Udah. Baik. Dengan siapa deh? Saya Bapak Setia. Oh, saya Ari ya, sebagai konselor sini. Ya. Sama siapa? Saudara Setia sini deh? Sendiri Pak. Pakai apa? Motor atau mana? Pakai motor. Motor. Nggak ada kendala di jalan atau hujan macet? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Tujuannya ke sini mau apa? Mau konseling. Mau konseling. Apakah Pak Setia sudah pernah melakukan konseling sebelum ini? Belum Pak. Belum pernah, berarti baru pertama kali ini. Ya. Ya. Apakah sudah tahu apa itu bimbingan konseling? Belum Pak. Belum ya. Jadi sebelum saya melakukan konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan konseling dan tujuannya apa. Jadi bimbingan konseling ini adalah saya sebagai konselor memberikan bantuan pada saudara Setia ini yang sedang mengalami masalah, agar masalah yang dialami saudara Setia ini bisa teratasi dan saudara Setia bisa mendapatkan pemahaman baru serta bisa menempatkan potensi diri saudara Setia. Istilahnya saya ini sebagai konselor memberikan solusi untuk saudara Setia. Ya. Jadi tujuan konseling ini agar masalah yang sedang saudara Setia alami bisa teratasi dan saudara Setia bisa hidup bahagia. Apakah sudah paham? Paham Pak. Selanjutnya, dalam proses konseling ini saya harapkan saudara Setia sebagai klien atau sebagai konseling menyampaikan masalah yang sedang dialami, baik itu masalah berat maupun masalah kecil, secara sukarela. Apakah bersedia? Bersedia Pak. Selanjutnya, saudara Setia saya harapkan untuk aktif dalam proses konseling ini. Apakah Ya. bisa? Bisa Pak. Selanjutnya, dalam proses konseling ini saya sebagai konselor nanti saya akan merahasiakan semua masalah yang diceritakan oleh saudara Setia ini, dan nanti saya memberikan solusi. Apa yang solusi saya berikan, saya harap saudara Setia tidak menceritakan kepada orang lain, hanya kita saja yang tahu. Siap. Hanya yang di ruangan ini saja yang tahu. Ya. Bisa? Bisa Pak. Bisa dipahami. Selanjutnya, ada tujuan konselor. Karena konselor ini yaitu memberikan bantuan, memberikan solusi agar bisa teratasi masalah kliennya. Selanjutnya ada tujuan klien, yang mana klien ini datang pada konselor karena ingin meminta bantuan atau ingin agar masalahnya teratasi. Ya. Selanjutnya, saya lihat dari wajah dan bentuk saudara-saudara ini sedang mengalami banyak masalah. Benar? Ya. Nah, coba saudara Setia ceritakan masalah apa yang sedang dialami agar nanti bisa saya berikan solusi. Masalah yang saya alami yang pertama itu tekanan akademi. Itu dijelaskan Pak? Ya, jelaskan. Tekanan akademi ini yang itu banyaknya tugas di kampus dari dosen, sehingga dengan banyaknya tugas itu membuat saya itu khawatir, menjadi beban bagi saya. Kemudian dengan banyaknya tugas itu kan semakin menumpuk, jadi saya itu banyaknya nilai yang gagal, membuat saya itu tidak nyaman, tidak percaya diri. Kemudian membuat saya stres, Pak. Itu menjadi beban berat bagi saya. Kemudian dengan banyaknya tugas itu sebenarnya saya sudah berusaha untuk mengatasinya, Pak. Tapi
mungkin karena saya bebannya terlalu berat, karena sudah tidak percaya diri, jadi karena itulah saya mengalami mungkin tekanan akademi. Kemudian yang kedua, saya itu mengalami tekanan keluarga. Itu dari orang tua saya yang selalu membandingkan saya dengan teman-teman saya atau dengan saudara saya selalu dibanding-bandingkan. Ya, sebenarnya mereka ingin saya yang terbaik, saya pun sebenarnya ingin yang terbaik seperti orang lain. Saya pun sebenarnya sudah berusaha, tapi kan semua orang itu memiliki IQ yang berbeda. Kan tidak mungkin semua orang pintar, semua orang itu memiliki tujuan yang sama, ingin menjadi yang lebih baik. Tapi kan tidak semua tujuan itu bisa disampaikan. Tetapi keluarga saya ini terlalu menekan ke saya, kamu harus begini, misalkan kamu harus begini. Sementara saya itu kan mempunyai pilihan hidup saya sendiri, saya pengennya begini, sementara orang tua saya inginnya begini. Jadi itu menjadi beban ataupun tekanan mental bagi saya. Kemudian sebenarnya saya sudah menjelaskan sama orang tua saya mempunyai jalan hidup saya sendiri, tapi saya tidak tahu mengapa mereka tidak mengerti. Apakah memang jalan saya yang salah? Saya tidak tahu, sehingga saya memikirkan itu berlarut-larut. Jadi itu menjadi tekanan bagi saya. Itu menjadi sebuah permasalahan bagi saya. Makanya saya datang ke sini. Kemudian saya juga mengalami tekanan masa depan dengan yang tadi tugasnya menumpuk dari perbandingan orang tua, sehingga saya itu memikirkan masa depan saya, bagaimana masa depan saya. Karena saya memikir dua ini, hancurlah masa depan saya, karena terlalu saya memikirkan untuk masa depan saya. Saya itu sebenarnya saya bukan cuma memikirkan dari keluarga saya, dari tugas dosen, saya juga memikir masa depan saya. Untuk kedepannya bagaimana, saya selalu memikirkannya, selalu mencarikan solusinya. Tetapi kita nggak tahu kan bagaimana kedepannya, sulitnya mencari pekerjaan. Saya sebenarnya sudah berusaha, tapi karena sering tekanan-tekanan dari keluarga tadi, tekanan dari akademi untuk masa depan, jadi semakin membuat saya stres. Mungkin itu. Jadi saudara Satria ini mengalami masalah yang pertama itu tekanan akademi, yang kedua ada tekanan dari keluarga, yang ketiga yaitu tekanan masyarakat. Jadi ada 3 masalah yang sudah dialami. Jadi ketiga-tiga ini merupakan masalah yang penting. Jadi tidak bisa saya memberikan solusi ketiganya, tapi hanya boleh saya berikan solusi itu hanya satu. Menurut saudara Satria, masalah mana yang harus saya selesaikan pada hari ini? Masalah yang saya terberat bagi saya itu masalah akademi, yaitu masalah nilai saya sama dosen. Ya, itu masalah akademi. Jadi apa penyebab saudara Satria ini mengalami masalah akademi? Yaitu tadi karena tugas yang banyak dari dosen, saya tidak mampu berpikir. Kadang sudah saya jalani tugasnya salah begitu. Apakah saudara Satria ini mengalami masalah tekanan akademi ini, apakah ada dampak atau akibat terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain? Dampak ada, selalu dampak terhadap saya. Ya, terlalu banyak memikirkan itu, jadinya saya bisa stres emosional yang tinggi. Kadang orang ngomong itu ya kadang nggak nyambung, saya sering-sering pengen marah karena saya kan stres mikir tugas yang menumpuk, sementara ini dosen ini udah kasih tugas ini lagi, ini belum selesai, ini udah bikin lagi gitu. Sama kawan pun kadang saya sering menyalahkan kawan, kalian nggak mau kerja sama, saya bilang gitu. Mereka mungkin udah kerja sama, mungkin karena saya bebannya terlalu berat, karena stres memikirkannya, jadi terbawa emosional dampak. Jadi kawan saya pun kadang
takut bertemanan sama saya. Mungkin itu dampaknya. Di sini apakah saudara Satria mau saya berikan solusi atas masalahnya? Mau Pak. Mau. Baik, di sini saya akan memberikan solusi atas masalah yang saudara Satria alami, yaitu masalah temanan akademi. Jadi solusinya yaitu yang pertama, saudara Satria harus melakukan rencana akademi yang teratur dan sesuai dengan kemampuan saudara Satria. Yang maksudnya teratur itu maksudnya bertahap-tahap dan sesuai dengan kemampuan itu, sesuai kemampuan saja, tidak berlebihan. Kalau kemampuannya setengah ya setengah saja, agar tidak mengalami tekanan akademi. Selanjutnya dalam proses belajar, saudara Satria harus melakukan proses belajar yang bervariasi agar tidak bosan dalam belajar. Contoh belajar yang bervariasi, yang mana belajarnya boleh belajar tidak hanya di kampus saja, tapi bisa belajar bersama kawan, belajarnya di tempat wisata atau di rumah juga bisa, agar tidak bosan dan tidak mengalami tekanan akademi. Selanjutnya, saudara Satria harus pandai, harus bisa mengatur waktu. Nah, waktu untuk belajar, untuk bermain, untuk berkumpul bersama teman, harus bisa mengatur waktunya agar tidak mengalami tekanan akademi. Apa bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya, saudara Satria tidak lupa juga untuk mendiskusikan kepada keluarga, baik itu teman, kepada paman, kepada ibu atau kepada siapapun, tentang masalah tekanan akademi ini, agar bisa diberikan solusi, agar masalah ini bisa diberikan solusi, bisa mendapatkan masukan dari orang lain. Dan selanjutnya, saudara Satria saya harapkan jangan lupa berdoa dalam melakukan suatu hal. Contohnya dalam belajar, dalam membuat tugas itu jangan lupa berdoa agar apa yang diinginkan atau apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi hanya itu solusi yang saya berikan. Jadi antara solusi itu saya harapkan saudara Satria menerapkan dalam kehidupannya. Ya. Dan selanjutnya, agar proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Untuk terakhirnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb, di depan hamba ini ada klien saya yang sedang mengalami masalah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah solusi yang terbaik dan yang tepat pada klien saya ini, agar dia bisa mengatasi masalah yang dialami ia dan dia bisa hidup bahagia. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah pintu hati dan pikiran kami untuk menyelesaikan masalah yang dialami klien kami ini. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau kami meminta dan hanya kepada Engkau kami berdoa dan kami memohon. Amin. Amin ya Rabbal alamin.